Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini berdasarkan e-learning ya. Saya akan memberikan video singkat mengenai data atau basis data ya. Apa itu data ya? Kita lanjut mengenal data ya. Data itu terdiri dari record ya, nanti kan ada ilustrasinya. Record, kumpulan dari record kita bisa jadikan field atau atribut. Kumpulan dari field ini kita gabungkan bisa menjadi tabel. Ya, tabel adalah kumpulan dari field. Terus kumpulan beberapa tabel itu bisa menjadi database. Dimaksud kumpulan ini bisa satu ya. Misalnya satu field bisa kita jadikan satu tabel, atau 1, 2, 3, atau 10 gitu, atau 100. Tapi kalau bisa isi dari tabel itu fieldnya sedikit. Nah, nanti akan ada pelajarannya ya tentang normalisasi. Begitu juga dengan database. Database kumpulannya hanya satu tabel, itu nggak masalah gitu. Atau dua tabel. Tapi kalau misalnya satu tabel itu terlalu sedikit lah ya. Minimal 2 atau 3. Tapi nggak ada aturan khusus yang tertulis ya, tapi tersirat. Tapi kita bisa membuat database hanya dengan satu tabel seperti itu, tapi sangat kecil ya. Oke, ini ilustrasinya ya. Misalnya kita pernah mencatat atau mengingat suatu informasi ya, suatu informasi yang akan kita jadikan data. Misalnya kita baru pertama kali masuk kuliah, biasanya kita berkenalan kan, kita tanya-tanya, lalu dapatlah sebuah informasi, ada nama Budi, ada Mawar, ada Asep, terus ditambah kita mendapatkan mungkin umur atau tempat tinggal dan lain-lain. Hanya di ilustrasi ini saya hanya membuat dua saja ya. Nah, Budi, Mawar, Asep ini dari informasi yang kita dapat, karena dia memiliki satu uh, entitas ya yang sebut nama, maka kita bisa mengumpulkannya. Nah, ini masih data mentah. Budi, Mawar, Asep kita kumpulkan menjadi satu ya. Nah, ini adalah kumpulan dari record atau data. Oke, bisa dipahami ya. Sama umur juga 21, 18, 20 itu juga sebagai record. Nah, kita kumpulkan record ini, inilah yang disebut field ya. Kita bisa menamakan kumpulan tersebut menjadi misalnya fieldnya sebuah nama ya, kebetulan ini adalah nama. Begitu juga dengan umur ya. Record ini informasi yang kita jadikan data, kita kumpulkan ya, karena ini berupa angka-angka, maka kumpulan ini disebut record field. Maksudnya kumpulan record ini kita anggap sebagai field ya. Kalau udah kita kumpulkan, maka kita bisa berikan nama field tersebut atau kumpulan record menjadi umur. Nah, ya samalah kalau kita lagi mengumpulkan sesuatu gitu ya. Misal kita mengumpulkan nominal uang receh dari 100 kita ada 10 biji ya. Lalu kita kumpulkan tuh uang koin-koin itu ya kan. Nah, itu kita kumpulkan, maka bisa kita jadikan satu field yang disebut uang pecahan 100 misalnya, seperti itu. Atau kita kumpulkan teman-teman kita yang bergender, wanita, pria. Nah, itu bisa kita gabungkan semuanya menjadi field gender misalnya. Seperti itu ya. Jenis kelamin ya. Ya, cuma dalam ilustrasi ini hanya dua. Ya, ada field nama, ada umur. Ya, ini record.
Ini adalah sebuah kerangka kita dari suatu informasi supaya kita bisa membentuk suatu kerangka data ya, atau database. Nah, ini tadi ada dua field yaitu nama dan umur, maka kita bisa gabungkan keduanya menjadi tabel identitas. Menggabungkan semuanya itu tergantung dari ide rancangan ya, dari kemampuan si perancang database gitu ya. Bisa aja nama umur dipisah menjadi tabel terpisah ya, tergantung kondisi dan situasi dah, tergantung analisa si perancang database. Nah, kalau kita sudah mengumpulkan informasi menjadi suatu kerangka seperti ini, itu bisa kita buat suatu bagan tabel yang disebut tabel identitas. Nah, ini seperti ini. Ini menjadi sebuah rancangan suatu tabel. Ada tabel identitas, nama, umur. Nanti rancangan ini dibuat suatu sistemnya. Nanti sistemnya akan bisa menginput record ya, record ini. Jadi record ini digunakan ketika ingin mengisi suatu database gitu. Tapi diperlukan untuk membuat kerangka awal ya, informasi-informasi yang ada seperti itu. Nanti kalau kita punya 2 tabel atau 3 tabel, kita gabungkan terus kita kumpulkan menjadi suatu database, atau cukup satu saja menjadi suatu database seperti itu. Jadi record field tabel database tersebut menjadi suatu database. Seperti itulah ilustrasinya. Semoga bisa dipahami. Nanti akan lanjut kepada bagaimana sih kita bisa membuat entitas-entitas ini atau sebuah field, nama field tersebut, lalu kita kumpulkan, apakah bisa dikumpulkan atau tidak, atau bisa menjadikan satu tabel atau tidak, atau kita pisahkan tabel. Nanti akan dipelajari ke normalisasi. Oke, demikian, terima kasih, semoga bisa dipahami.